Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda? Masih semangat? Bunda harap anak-anak masih semangat belajar online-nya di rumah. Hari ini kita akan belajar tematik. Disiapkan bukunya ya. Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana anak-anak kelas 4? Sudah siap belajarnya hari ini? Hari ini, sebelum kita mulai belajar, Bunda Ratna mau ajak anak-anak bernyanyi. Sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Ada bola menggelinding, menggelinding, menggelinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku senang, amat senang. Bola menggelinding dan memantul. Wah, pintar sekali anak-anak Bunda kelas 4. Sekarang Bunda yakin anak-anak sudah bersemangat untuk belajar tematik. Sekarang, selamat anak-anak menyimak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman subtema 2. Bangsa Indonesia mempunyai beragam budaya, suku, bahasa, maupun agama, serta kita hidup bersama dalam kebinekaan dan persatuan. Pada pertemuan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua adalah mengenai sikap toleransi dan kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya kerjasama. Dan yang keempat adalah gerak dasar tari dengan iringan tari. Selanjutnya, tentunya anak-anak masih ingat kan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang mendukung inti pembahasan dalam paragraf tersebut. Lalu, bagaimanakah cara menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Yang pertama adalah perhatikan seluruh kalimat dari awal sampai akhir. Yang kedua, ingat bahwa gagasan pokok terletak pada awal kalimat, akhir, atau bahkan di awal dan akhir kalimat. Anak-anak bisa perhatikan contoh kalimat berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Demikian contoh gagasan pokok pada paragraf. Selanjutnya, sore itu setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Edo duduk bersama ayahnya di ruang keluarga untuk menonton TV bersama. Saat itu, Edo sangat penasaran apa itu toleransi dan apa itu bekerja sama. Lalu, bagaimana sikap toleransi dan kerjasama bisa dilakukan? Kata ayah, toleransi adalah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita menghargai orang yang sedang sholat dengan cara tidak mengganggu atau mematikan alat komunikasi. Kemudian, menghargai orang yang sedang membaca Quran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan bacaan Quran, sebab apabila kita mendengarkan bacaan Quran, hendaknya kita mendengarkan. Lantas, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.
Contohnya, gotong royong untuk membersihkan sampah. Tujuannya adalah bersama-sama untuk membersihkan sampah. Bekerja sama pada posko bencana. Tujuannya adalah sama-sama ingin menyelamatkan korban bencana. Kita bisa membayangkan apabila tidak ada kerjasama yang baik pada penanganan bencana, maka akan terjadi banyak korban jiwa. Seberapa pentingkah kerjasama itu dilakukan? Kerjasama penting dilakukan sebagai wujud persatuan sebagaimana tertuang pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, tentunya dengan bekerja sama kita akan menjadi jauh lebih bersemangat, pekerjaan berat akan terasa ringan. Contoh lain, misal dalam pertunjukan tari, seorang penari akan bekerja sama dengan seorang pemusik agar gerakan tari sesuai dengan iringan musik. Jadi, kesimpulan pada materi kita hari ini adalah yang pertama, gagasan pokok terletak pada awal atau akhir paragraf. Kemudian, sikap toleransi dan kerjasama diperlukan agar kita dapat saling menghargai satu dengan yang lainnya, serta berguna untuk mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk contoh gerakan tari beserta iringan musik akan ada pada link yang tersedia dalam e-learning. Bagaimana belajarnya hari ini? Mudah sekali kan? Bunda yakin anak-anak pasti paham dan mengerti, karena di teladan semua anak itu hebat. Wah, tidak terasa waktu belajar kita sudah selesai. Bunda Ratna berpesan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga sholat 5 waktunya ya. Jangan bolong-bolong, oke? Oke, sekarang Bunda akhiri ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai bertemu besok.